Fasa'adah manuta kullaha biktifahum. Fasa'adah, semua kebahagiaan ini manuta kullaha biktifahum. Semuanya bergantung bagaimana kita mampu mengikuti mereka. Semakin kita hebat mengikuti mereka, maka semakin hebat kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan dunia maupun akhirat. Semakin kita menjauh dari beliau-beliau, maka ya semakin tidak beruntung, semakin tidak sukses, ya semakin susah hidup kita dunia maupun akhirat. Naudzubillah min dzalik. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Nah ini menarik. Sungguh beruntung man qad ra'ahum, orang yang pernah melihat mereka, orang-orang soleh, orang-orang mulia tersebut, aw ra'a man ra'ahum, atau pernah melihat orang yang melihat mereka. Jadi orang yang pernah melihat orang soleh, atau orang yang melihat orang yang pernah melihat orang soleh. Sungguh beruntung. Ini kita bahas agak panjang, Habib. Masalah rahasia memandang. Rahasia memandang. Masya Allah. Dari mata turun ke hati. Itu ada istilah yang kita semua paham, dari mata turun ke hati. Cuma yang denger jangan baper ya. Jangan. Ini urusannya lain lagi. Urusannya lain lagi. Dari matanya kita memandang orang soleh, maka pandangan itu yang kita dapat turun ke dalam hati. Karena kalau memandang orang soleh, idzaru'u dzikrullah. Orang-orang soleh itu kalau dipandang membuat kita langsung ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manfaatnya langsung kepada yang memandang. Jadi yang mandang itu langsung bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat potret-potretnya saja langsung buat kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai orang lihat wajah kita langsung ingat mabuk. Waduh, ini saya ini jamnya mabuk nih ya, lupa saya. Tapi kalau orang mandang kita, ya Allah, saya belum sholat ya. Ini kan alhamdulillah. Berarti kita dipandang mengingatkan pada sholat, pada pandangan yang baik. Dalam hadis itu disebutkan tubah. Nabi SAW bersabda yang dalam makna ya, bil makna terjemahan bebasnya, sungguh beruntung. Kalau Rasul bilang sungguh beruntung SAW, maka itu mendapatkan surga. Tubah, sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku. Atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Sungguh beruntung orang melihat aku, yaitu para sahabat. Atau orang yang pernah melihat orang melihat aku, yaitu para tabi'in. Kemudian dilanjutkan, orang yang pernah melihat aku. Jadi tabi'in. Sungguh beruntung. Rahasia memandang, sampai Rasul mengatakan dengan memandang saja udah beruntung ini. Memandang dengan iman, dengan percaya, dengan yakin kepada Nabi Muhammad SAW menyebabkan orang itu beruntung. Beruntung bagaimana? Derajatnya sahabat langsung. Ya Allah. Beda dengan yang lain. Memandang sahabat, iman, percaya, yakin meninggal sebagai muslim, maka derajatnya adalah tabi'in. Nah, ini kan pangkat yang luar biasa. Habib mungkin punya kisah Bapak memandang ya, Habib. Ya, kalau kami ini anak-anak muda, Habib antum kan ya, kami anak muda ini kalau bicara memandang inginnya mandang yang lain. Naudzubillah min dzalik ini. Kalau antum anak muda berarti saya balita, Habib. Masya Allah, Habib. Yang masalah yang berhubungan dengan masalah memandang, ada satu kisah. Kisah ini tercantum di dalam majmu' kumpulan kalamil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang pelantun qasidah ini. Jadi ada satu daerah itu kekeringan. Kekeringan, salat istisqa nggak turun hujan. Salat istisqa nggak turun hujan. Sudah salat istisqa hujan nggak turun-turun. Nggak turun. Sampai akhirnya mereka buat istisqa yang kesekian kali. Maka datang satu orang yang ya penampilan musafir lah. Dulu kan musafir kan sangat kelihatan itu, dari penampilannya itu kan kelihatan. Yang lusuh mungkin bawa pakaian adanya gitu. Sudah kena padang Sahara, debu, lelahnya tampak ya. Saya ini wajah musafir ya nih sekarang ini. Enggak. Kalau antum kelihatan seger, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah itu musafir tadi ketika menyaksikan itu, lihat kamu ngapain kumpul-kumpul di sini? Ya kita mau salat istisqa turun hujan. Oh, saya doakan ya. Maka doa. Ada dari kisah yang lain, dari teks yang lain, itu orang itu ada tapi di pojok belakang. Istisqa tapi di pojok belakang. Dia doa, ya Allah, berkat kemuliaan kedua mataku ini, turunkan hujan kepada mereka. Hujan kepada mereka. Maka orang ini ngangkat tangan datang mendung hujan. Akhirnya orang-orang kaget. Kamu doanya kok nggak seperti yang lain.
Kok aneh ini, kita terdengar aneh. Orang tadi menyatakan apa? Saya sama Allah dianugerahi nikmat kedua mata yang pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Masya Allah. Jadi saya menganggap kedua mata ini adalah kenikmatan Allah, dan nikmat itu semakin luar biasa karena saya diizinkan memandang seorang kekasih Allah yang dari usia 3 tahun sudah qiyamul lail, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Luar biasa. Nah, ada yang protes. Kamu kan cuma mandang, saya ini tetangganya. Kok saya istisqa nggak kabul, kok malah giliran kamu kok kabul? Kata orang tadi, orang ini juga bijaksana. Iya, gini. Abu Jahal memandang Rasulullah. Abu Bakar memandang Rasulullah. Sama-sama memandang, sama-sama ngelihat. Tapi Abu Jahal melihat dengan kacamata anaknya bapaknya, anaknya ibunya yatim yang dirawat sama Abu Thalib. Tapi kalau Abu Bakar memandang ini utusan Allah, ini kekasih Allah, maka jadinya pun beda. Ada yang menjadi khiyarun nas, orang yang terbaik, ada yang menjadi orang yang terburuk. Maka memandang disertai dengan pengagungan kepada orang-orang yang soleh, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mendatangkan kemanfaatan di dalam kehidupan dan bisa merupakan tawasul. Tawasul kan dengan amal soleh kan bisa. Betul. Memandang orang soleh itu amal soleh. Amal soleh. Jadi tawasul dengan amal soleh boleh. Nah, ini syahidnya dan dalilnya. Cinta orang soleh ini makom yang luar biasa. Almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Diajarkan ini. Nah. Doa yang diajarkan. Saya doa minta agar cinta kepada Allah dan dicintai Allah, dan cinta kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, jadi lewat memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, maka dia tawasul dengan amal solehnya memandang itu dan mendapatkan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pemirsa, ya saya mau kasih ringkasan dari apa yang disampaikan Habib Muhammad ini, karena ini level-level untuk senior. Ya, saya yang junior ini berusaha menjelaskan untuk yang junior seperti saya, biar lebih membumi. Jadi kita pakai bahasanya orang-orang yang jatuh cinta. Orang-orang jatuh cinta ini saya mau kasih gambaran. Ini bantal nih. Ini bantal kecil nih. Nah, ini bantal ini kalau saya cuma sekedar bantal begini ya nggak ada rasanya. Ya cuma bantal aja. Bantal paling cuma bersandar. Dapatnya cuma bersandar. Tapi kalau bantal ini ya dari orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, cintanya luar biasa. Kita lihat bantal ini nggak bantal. Lihatnya apa, Bu? Tanda cinta. Ya, tanda cinta. Kemudian lebih dalam lagi yang kita lihat apa nih? Iya, kekasihnya. Kekasihnya. Ini modus ya. Kan? Modus istirahat sesaat ya. Ya. Ini lihatnya bukan lagi bantal, tapi ya Allah, ini bantal yang pernah dibuat bersandar oleh misalnya gitu ya, Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Saya akan peluk dan mengatakan Masya Allah, dengan sayang, dengan cinta. Kemudian kalau ini misalnya bantal yang selalu dipakai almarhum ayah saya, maka saya akan memeluknya, yang saya nggak ngomong meluk bantal, saya akan mengatakan saya peluk ayah saya. Nah, ini an-nadhar. Jadi memandang itu begitu. Yang kita lihat nanti akhirnya, ya pada akhirnya yang kita lihat bukan orang itu, tetapi keseluruhan yang ada dalam diri yang kita lihat. Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat melihat Rasulullah SAW bukan Nabi Muhammad putranya Sayyidina Abdullah, bukan. Tapi memandang adalah kekasih Allah. Ini ciptaan Allah yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling luar biasa indah. Jadi lihat Rasulullah langsung lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.